jalan-jalan surganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nah, mudah-mudahan kita ya tinggal bagi yang melaksanakan Idul Fitrinya besok ya, mungkin ini terakhir bagi yang Sabtu melaksanakan Idul Fitrinya, mungkin Kamis Jumat masih ya. Nah, yang terpenting kita semua meyakini ya apa yang alasan atau hujahnya gitu ya, semuanya sudah menempati tempatnya masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa saling menghormati dan saling menghargai. Nah, jangan lupa juga kita ingatkan ya untuk hal-hal yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan terus kita amalkan ya, kita laksanakan nih di 10 hari terakhir. Kemarin ya kita ingatkan untuk setiap malam dibaca surah Al-Ikhlasnya 3 kali ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qiyamul lailnya diperpanjang ya, ayat-ayatnya gitu ya. Kalau bisa mah di sini Nabi sampai 100 ayat gitu. Nah, kita mah ya mungkin walaupun tidak 100 ayat ya dalam bacaan qiyamul lail kita, yang terpenting ditambah gitu ya bacaannya. Kemudian sujud-sujudnya juga diperpanjang doanya ya. Nah, kemudian bacaan surah Al-Baqarah ya sudah kita lakukan, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ya, dari mulai amana rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan lupa itu ya senantiasa dibaca baik di Ramadan maupun tidak, itu memang suka kita baca ya. Kemudian jangan lupa sedekahnya walaupun 1 rial di sini ya. Jangan lupa tinggal 2 hari yang begitu istimewa gitu ya bagi yang ini, itu bagi yang ini ya punya kelebihan harta, sedekahnya dikencangkan lagi gitu ya. Kemudian jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu 100 kali ya dibaca, pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Atau kalau di Lailatul Qadar 300.000 budak gitu ya. Kemudian jangan lupa bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, ini juga ya dibaca, zikir-zikir ini dibaca nanti itu pahalanya 300.000 hari penuh keberkahan gitu ya. Kemudian Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat, jangan lupa mendoakan orang mukmin, orang mukminat ya. Nah, insyaallah akan mendapatkan 60 miliar kebaikan ya kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jangan lupa perbanyak subhanallahnya ya, ucapan subhanallah 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 ya, mi'ata marrah ya. Nah, di sini sama pahalanya 30 juta kebaikan dan 30 juta dosa dihapus. Subhanallahil azim wa bihamdih. Jangan lupa juga ya. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Maka kita sama pahalanya itu menanam 3 juta pohon kurma di surga ya. Jangan lupa sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini luar biasa ya. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar maka mendapatkan 3 miliar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali, dan di Ramadan itu pasti dilipat gandakan. Nah, seperti itu ya yang sudah kita pelajari. Pokoknya jangan sampai 1 menit di Ramadan itu betul berharga ya, akan meninggalkan kita. Jangan lupa diisi dengan hal-hal yang penuh manfaat ya. Tilawah kita semakin diperbanyak gitu ya, bukan malah menurun. Kemudian infak kita semakin diperbanyak gitu ya, qiyamul lail semakin diperpanjang. Semuanya mudah-mudahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat takwa ya yang diidam-idamkan oleh kita semua. Dan untuk hari ini mungkin menghatamkan yang kemarin ya, kita mempelajari tentang zakat dan Idul Fitri gitu ya, walaupun ini sudah tiap tahun juga dipelajari, tetapi tidak ada salahnya ya kita lebih menyempurnakan amal ibadah kita ya. Barangkali ada yang luput, ada yang lupa. Nah, ini ada panduannya. Nah, mungkin kemarin kita sudah pelajari ini sekilas-sekilas saja ya, kita baca gitu ya, sekilas-sekilas. Barangkali ada yang luput dari apa yang kita pelajari kemarin. Nah, di sini kemarin sudah dibahas tentang yang benar itu zakat fitri ya, bukan zakat fitrah, tetapi tidak ada salahnya juga, tetapi yang dari hadis aslinya itu adalah zakat fitri ya. Artinya fitri itu berbuka. Nah, jadi hadisnya ini disebutkan zakat fitri, dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar ya, bahwa dinamakan juga dengan zakat Ramadan ya. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdi zakati Ramadan gitu ya. Bahwa Rasulullah menugasiku menjaga zakat Ramadan. Nah, ini menurut Abu Hurairah gitu ya. Kemudian tetapi yang masyhur di kita adalah zakat fitrah. Nah, ini juga tidak ada salahnya ya, karena menurut Imam An-Nawawi kalimat ini istilahnya itu adalah zakat fitrah ini diambil dari kata fitrah, hilqah ya, fitratullah allati fataranas 'alaiha. Tetaplah fitrah Allah yang sudah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi zakat khilqah gitu ya, atau zakat badan atau zakat jiwa. Maksudnya di sini adalah zakat fitrah itu zakat khilqah, zakat badan atau zakat jiwa sebagaimana istilah zakat harta ya. Walaupun demikian kita sepakat bahwa menggunakan lafaz yang dinaskan itu lebih utama, kata penulis ya, zakat fitri yang dinaskan itu lebih utama menurut penulis di sini. Kemudian hukumnya kemarin sudah ya, zakat fitri itu hukumnya wajib. Ini wajib ya. Jadi farada Rasulullah zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syair alal abdi wal hurru wa zakar wal unsa wa saghir kabir minal muslimin. Pokoknya Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Nah, di sini farada Rasulullah zakatal fitri so'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 so' dari kurma atau so' dari gandum ya. Bagi siapa? Budak wajib ya, hamba sahaya juga orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kaum muslimin. Pokoknya para ulama udah sepakat zakat fitri hukumnya wajib, sudah dibahas kemarin ya. Kepada siapa diwajibkan? Nah, tentu saja orang muslim gitu ya tadi. Pokoknya baik merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, semuanya menunaikan zakat fitri ya, berdasarkan hadis Umar tadi. Kesimpulannya bahwa zakat fitri wajib bagi seluruh muslim, baik kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, menurut mayoritas ahlu ilmi. Dan zakat fitri juga wajib bagi anak yatim juga ya. Hendaknya wali anak yatim mengeluarkan zakat dari harta anak yatim itu, dan juga wajib bagi seorang budak. Adapun kalau yang kafir tidak wajib zakat fitri dan tidak sah ketika bayar. Nah, kemudian permasalahannya, adakah zakat fitri bagi janin? Kemarin ini udah dibahas ya. Kalau menurut mazhab Hanabilah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Ini Hanabilah. Dasarnya sebuah asar dari Utsman bin Affan. Bahwasanya Utsman bin Affan beliau mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Nah, menurut Imam Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama sudah sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi janin yang masih dalam perut ibu. Imam Ahmad bin Hambal diantaranya
bersendirian dalam masalah ini dengan menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkan. Kemarin tidak wajib tapi yustahabu, dianjurkan gitu ya, menurut Imam Hanabilah. Akan tetapi anjuran mengeluarkan zakat fitri bagi janin ini disyaratkan bila usianya sudah mencapai 4 bulan ya. Misalnya udah ditiup ruh kan kalau 4 bulan itu. Nah jadi ini ada berbeda pendapat sedikit ya. Pokoknya tidak wajib tetapi yustahabu, dianjurkan, dan yang dianjurkannya pun ketika janinnya sudah berusia 4 bulan karena sudah ditiup ruhnya ya hari ke-120. Nah kemudian tentu saja selain muslim yang mampu gitu, yang punya kecukupan. Jadi zakat fitri ini tidak wajib melainkan bagi orang yang memang punya kecukupan lebih dari 1 sok untuk hari raya dan malamnya. Ya, lebih dari cukup untuk kebutuhan makan pokoknya, makanan pokok keluarganya, dan kebutuhan yang asasi lainnya. Jadi mempunyai kelebihan ya, isinya dari kebutuhan pokok yang pada malam itu. Apabila seorang punya makanan pokok untuk dirinya, keluarga, untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih sisa dari 1 sok, maka dia mengeluarkan zakat fitri. Imam Khattabi mengatakan zakat fitri itu wajib bagi setiap orang yang saum. Orang yang kaya mempunyai keluasan atau orang miskin juga yang punya kelebihan kebutuhan pokoknya, karena penyebab wajibnya zakat fitri adalah untuk membersihkan jiwa, dan hal ini dibutuhkan oleh setiap orang yang saum ya. Apabila mereka semua sama-sama dalam hal ini, maka sama pula dalam kewajiban. Kemudian waktunya itu tentu saja faradha Rasulullah ya di bulan Ramadan. Nah di sini yang paling utama itu bahwa tadi ya, yang terpenting pokoknya semua manusia wajib mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib diberikan misalnya dalam tanggungannya, misalnya istri, kemarin ini udah bahas ya, anak, dengan syarat bila mereka tidak mampu membayar. Apabila mereka mampu membayar sendiri, maka kewajiban tetap pada pundak mereka karena mereka termasuk keumuman hadis Ibnu Umar. Nah kemudian Abu Hurairah ya, para ulama telah sepakat bahwa wajib bagi yang terkena seruan perintah zakat fitri untuk membayarnya dengan perbedaan sifat mereka. Beliau menyampaikan para ulama sudah sepakat bahwa wajib bagi anak kecil yang mampu memelihara harta untuk membayar zakat fitri, dan wajib kedua orang tua untuk membayari ya zakatnya anak mereka yang tidak mampu. Pokoknya seperti itu saja, kalau yang tidak mampu pasti oleh orang tuanya ya, sudah kemarin. Hikmahnya tentu saja yang pertama adalah pembersih dosa orang yang saum, karena saat kita saum pasti ada kekurangan. Nah dengan zakat fitri kekurangan itu terhapus, menjadikan puasa kita sempurna. Kemudian membantu fakir miskin ya. Nah tentu saja jadi yang berkecukupan pada hari raya ikut merasakan bahagia, tidak meminta-minta lagi ya. Jadi hari raya itu hari bahagia semua lapisan masyarakat. Solidaritas untuk kaum musliman ya, rasa peduli kita ya terpupuk, mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Zakat fitri itu diberikan kepada yang berhak dan sesuai waktunya serta ikhlas hanya mengharap wajah Allah. Nah kemudian zakat bagi badan ya, yaitu ketika Allah memberikan nikmat badan kita dengan tetap sehat, bertahan hidup selama setahun. Seluruh manusia dalam hal ini sama, kewajiban mereka cukup memberikan 1 sok saja. Ini bahwa Allah ya sudah ngasih nikmat untuk badan kita sehat, bertahan. Nah itu dizakatinya ya, itu dengan berterima kasihnya cukup dengan 1 sok saja. Kemudian keenam, sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah ini ya, nikmat yang Allah kasih, yaitu manusia ya saum berupa kekuatan sehingga menyempurnakan ibadah saum sampai selesai. Ini adalah hikmah yang mendalam ya, rahasia yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh seluruh manusia ya. Karena kalau kita di bulan yang lain itu agak sulit misalnya, tapi di bulan ini serasa dimudahkan gitu. Nah waktunya, waktu yang afdol ini ya, diantaranya anna Nabi SAW amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Nabi menyuruh supaya menunaikan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Jadi sebelum keluarnya manusia menuju sholat id dan setelah sholat subuh. Jadi waktu pemberian zakat fitri itu sebentar ya. Jadi setelah sholat subuh dan menjelang Idul Fitri gitu ya. Ini yang paling afdol, yang paling utama kita memberikan zakat fitrah itu. Waktunya sangat singkat, yaitu keluarnya manusia menuju sholat id dan setelah sholat subuh. Jadi harus langsung ya, setelah sholat subuh
sebelum sholat Id itu harus terdistribusi dengan baik. Barang siapa yang dia misalnya setelah Idul Fitri maka tidak sah ya. Nah ini harus diperhatikan gitu ya. Kemudian waktu yang bolehnya dan sebagainya ya, ini mungkin nanti saja dibahasnya ya. Nah di sini misalnya yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya misalnya, ini ada waktu kebolehan juga. Faradun Nabi shadaqatal fitri wa kanu yutuna qoblal fitri biyaumin au yaumain gitu ya. Dan tidak boleh setelah sholat Id ya. Barang siapa yang bayar zakat fitri setelah sholat Id maka berdosa, tidak diterima zakatnya gitu ya. Faradu Rasulullah zakatal fitri tuhratan lisoim minalagwi wa rafas wa ta'matun lil masakin man adaha qabla sholah fahiya zakah. Barang siapa yang menyampaikannya sebelum sholat Idul Fitri itu zakat makbulah, diterima. Wa man adaha ba'da sholah, yang disampaikan ditunaikannya setelah sholat, fahiya sodakoh minas sodakot, itu hanya sedekah biasa saja. Nah misalnya ini ya, nah di sini misalnya masalah pengelolaannya ya, kan mewakilkan kepada amil ya, misalnya masalahnya boleh nggak menyerahkan zakat fitri kepada badan pengelola zakat yang terkadang memberikannya kepada fakir miskin setelah sholat hari raya Idul Fitri. Nah di sini ada pembahasan ya, apabila badan pengurus zakat tersebut mewakili memberi zakat dan penerima zakat seperti badan resmi yang ditunjuk dari pemerintah, maka boleh memberikan meskipun mereka akan memberikannya kepada hari fakir miskin kepada setelah hari raya. Tapi ketika badan pengurusnya hanya mewakili pemberi zakat saja, bukan mewakili penerima zakat, seperti badan-badan yang tidak resmi dari pemerintah atau tidak mendapat izin, maka harus memberikan zakat fitri itu sebelum sholat Id. Tidak boleh mewakilkan kepada badan tersebut jika diketahui bahwa mereka memberikannya kepada fakir miskin setelah sholat Id. Ini ada perbedaannya yang dibentuk oleh pemerintah dengan yang tidak misalnya. Tapi walau alam ya, kini yang terpenting kita mah yang afdol sajalah memberikannya itu, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum sholat Id gitu. Jadi jangan memberikan setelah sholat Id karena akhirnya menjadi sedekah biasa. Nah kemudian ukurannya ya, kemarin sudah ukurannya 1 sok itu sudah di jam kunana khruju zakat al fitri so'an min to'amin au so'an min syairin au so'an min tamrin au so'an min akitin au so'an min zabib. Dulu kami mengeluarkan zakat fitri itu 1 sok ya, 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok keju, 1 sok anggur kering gitu ya. 1 sok itu adalah 4 mud, 1 mud adalah 1 cakupan kedua tangan tadi kemarin ya, berperawakan sedang dalam keadaan jari jemari, tidak menggenggam juga tidak melebar. Jadi 1 sok itu bila ditimbang hasilnya 2,04 kg. Nah ini ya, ini bagaimana kalau ukurannya beras, karena ukuran di atas adalah untuk gandum. Maka bagaimana kalau berupa beras? Setelah dilakukan uji coba ya di pondok pesantren, misalnya di Al-Furqan pada tahun 1426 Hijriah, ternyata ukuran 1 sok bila dengan beras itu hasilnya 2,33 kg atau 2,7 liter. Beras berkualitas sedang, diantaranya seperti itu. Jenis makanannya tadi ya sudah, pokoknya yang penting makanan pokok. Al-Qut itu makanan pokok. Isinya ada Imam Az-Zawzi, dari 5 jenis makanan ini adalah makanan pokok yang umumnya manusia di kota Madinah ya saat itu. Adapun penduduk di sebuah negeri, kalau makanan pokoknya selain dari 5 jenis tadi, maka wajib baginya mengeluarkan 1 sok dengan makanan pokok kayak kita beras ya. Nah ini kalau zaman Nabi makan tadi gandum, anggur kering, keju dan kurma gitu ya, makanan pokoknya. Nah kemudian kemarin sudah dibahas ya permasalahan zakat fitri dengan uang. Nah jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitri tidak boleh diganti dengan uang. Ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabila gitu ya. Adapun kalau mazhab Hanafi boleh-boleh saja. Jadi pendapat yang membolehkan ini banyak diikuti oleh para penulis ya, seperti Ahmad Ghumari dalam Tahqiq Amal fi Ikhraj Zakatil Fitri bil Mal, Husain bin Ali As-Suda dalam risalahnya Jawaz Ikhraj Zakatil Fitri Naqdan, dan lain. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat pertama ya, dengan tadi dengan makanan pokok. Alasannya dalil pendapat pertama lebih kuat dibanding dalil yang kedua.
mengeluarkan zakat fitri dengan uang menyelisih sunnah Rasul, karena pada masa beliau mata uang sudah ada, namun tidak dinukil kabar bahwa beliau menyuruh kepada sahabat untuk mengeluarkan zakat fitri dengan dinar ataupun dirham. Ibadah ini tidak dibatasi dengan tempat, waktu, jenis, dan ukurannya, maka tidak boleh diselisih ya, karena ibadah itu harus berdasarkan dalil. Mengeluarkannya dengan uang berarti mengubah zakat fitri dari suatu syiar yang tampak menjadi sedekah yang tersembunyi. Sesuai dengan kaidah bahwa tidak boleh berpindah kepada badal, melainkan bila aslinya tidak ada. Ya, tidak boleh ujuk-ujuk ke uang gitu ya, kalau yang aslinya tidak ada. Kalau yang aslinya ada, kenapa tidak? Nah, tapi kemarin ini sudah dibahas ya, ada yang membolehkan juga. Yang berhak menerima zakat, ya, ulama berselisih ya, diantaranya pendapat pertama, zakat fitri penyalurannya seperti zakat yang lain, yaitu kepada 8 asnaf yang kita kenal ya. 8 asnaf itu kan untuk orang fakir yang pertama ya, miskin, amilin ya pengurus zakat, mu'alaf ya yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, gorimin orang-orang yang punya hutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanannya fisabilillah sebagai suatu, jadi fisabilillah juga ibnu sabil. Nah, jadi sabilillah dan ibnu sabil terakhir ya. Nah, ini. Jadi ayat ini mencakup umum ya untuk zakat fitri juga. Adapun penyebutkan miskin dalam hadis Ibnu Abbas tidak menunjukkan kekhususan untuk mereka saja, sebagaimana dalam hadis yang lain ya, bahwa Rasulullah ketika mengutus Muaz bin Jabal untuk mengambil zakat, beliau bersabda, fa'inhum atau ili dzalik fa'lamuhum anallaha yaqtaru alaihim shadaqah fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Apabila mereka mentaatimu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah sudah mewajibkan zakat pada harta mereka. Zakat itu diambil untuk orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada fakir di antara mereka. Nah, berdasarkan hadis ini tidak ada satupun yang mengatakan bahwa zakat itu khusus bagi orang fakir saja. Pendapat yang kedua, zakat fitri penyalurannya khusus untuk fakir miskin. Kalau yang tadi mah pendapat pertama 8 asnaf ya, lil fuqara'i wal masakin, sama ya dengan amilin, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf dan sebagainya, yang 8 asnaf. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mah zakat fitri itu disalurkan khusus untuk fakir dan miskin, karena hadisnya dari Ibnu Abbas, faradha Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafas wa tu'matun lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang saum, dan pembersih ya bagi orang saum dari perbuatan sia-sia dan kotor, serta memberi makan orang miskin. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah pendapat ini lebih kuat dalilnya ya, bahwa khusus untuk fakir miskin. Ini menurut Ibnu Taimiyah ya. Termasuk petunjuk Nabi dalam zakat fitri adalah mengkhususkan orang-orang miskin. Nabi tidak pernah membagikan kepada 8 golongan, tidak memerintahkan untuk, dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang sahabat pun, dan tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Bahkan kami katakan tidak boleh menyalurkan zakat fitri kecuali kepada orang miskin. Pendapat ini lebih kuat daripada yang mengatakan boleh menyalurkan kepada 8 asnaf. Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh para ulama lainnya. Nah, pokoknya kedua pendapat di atas ya, sebagaimana kita lihat sangat kuat dalilnya, namun tidak ragu lagi bahwa fakir dan miskin lebih utama dan diperhatikan gitu. Prioritasnya lebih utama ya fakir miskin gitu. Jadi kedua pendapat tadi, baik yang 8 asnaf, nah kemudian ini yang pendapat kedua dikhususkan fakir miskin ya. Yang jelas ketika diambil keduanya pokoknya sama-sama kuat dalilnya, tetapi tentu saja prioritas ya, fakir dan miskin itu harus menjadi sebuah prioritas. Nah, seperti itu. Kemudian tempatnya ya, zakat fitri hendaknya dikeluarkan di tempat dia tinggal dan menghabiskan saum Ramadannya. Misalnya lagi umroh nih di sana misalnya, nah maka dikeluarkan dia tinggal dan menghabiskan saum Ramadannya, karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa zakat fitri itu mengikuti badan, sedangkan zakat harta mengikuti harta itu berada. Rasulullah tadi ya kepada Muaz bin Jabal, fa'alimhum anallaha iktaradu alaihim shadaqah fi amlihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi bakal kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka.
Sehingga Syekh bin Baz menyampaikan bahwa yang sunnah adalah membagi zakat fitri itu kepada orang miskin di tempat orang yang mengeluarkan zakat dan tidak dipindah ke negeri atau tempat lain untuk mencukupi kebutuhan orang fakir di daerahnya. Dalam kesempatan yang lain, beliau berkata bahwa maka mengeluarkan zakat di daerahmu yang kau tinggal di dalamnya adalah lebih utama dan lebih hati-hati. Nah, boleh nggak, misalnya dia ada faedah ya, boleh bagi beberapa orang yang mengeluarkan zakat fitri untuk memberikannya kepada satu orang miskin saja, misalnya satu keluarga berapa orang, misalnya satu so, misalnya diberikan kepada orang miskin. Demikian juga sebaliknya, boleh bagi satu orang yang membayar zakat untuk memberikan kepada beberapa orang miskin. Atau misalnya mau direcah ya, karena Nabi juga hanya menentukan ukuran zakat, tidak menentukan ukuran penerima mas segimana gitu ya, mau 1 so, 2 so, 3 so gitu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir dan miskin. Ibnu Qudamah menyampaikan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini. Nah ini misalnya ini ya, bahwa ini mah gak usah ya. Nah langsung saja kita ke sholat di hari raya sedikit saja ya. Nah perayaan Islam ini ada dua macam ya, ada Idul Fitri wa Idul Adha. Nah di sini ada hadisnya. An Anasin, hadis diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qadiman Nabi, bahwa Nabi datang li ahli Madinah, kepada penduduk Madinah, yaumani, mereka itu punya 2 hari ya, yal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Penduduk Madinah punya 2 hari untuk bersenang gembira di waktu jahiliyah ya. Mereka idul perayaan mereka gitu, ada 2 perayaan. Faqala qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Kata Nabi ya, bahwa saya datang kepada kalian sedangkan kalian punya 2 hari raya untuk bergembira ya di masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullah bihi ma khair minhuma qaumun nahri wa yaumul fitri. Dan sungguh Allah sudah mengganti ya keduanya dengan yang lebih baik, yaitu ada Idul Adha wa Idul Fitri. Nah, adapun perayaan dan peringatan pada zaman sekarang tidak terhitung ya, baik di negeri muslim maupun non muslim. Banyak perayaan teh ya. Ada yang diselenggarakan di mana gitu ya. Di India misalnya ada punya penduduk muslimnya itu punya 144 hari perayaan setiap tahunnya. Punya macam-macam gitu ya. Nah, kemudian makna Idul Fitri dan Idul Adha, bahwasanya Id itu karena Id, Ibnu Arabi mengatakan Id itu dinamakan Id karena berulang. Arti Id itu berulang ya, setiap tahun dengan kegembiraan baru. Ibnu Abidin menyampaikan bahwa dinamakan Id karena Allah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hambanya sebagaimana hari-hari biasa. Jadi bolehnya makan setelah diwajibkan saum ya. Ada zakat fitri setelah kemudian ada kesempurnaan haji, daging sembelihan, demikian pula karena pada hari itu tampak kesenangan dan kegembiraan manusia. Nah jadi banyak orang Indonesia menerjemahkan Idul Fitri itu kembali suci ya. Terjemahan ini salah kaprah menurut buku ini ya, ditinjau dari segi bahasa dan syara. Jadi bukan Id itu kembali, Fitri itu suci, bukan menurut penulis di sini ya. Ini adalah salah kaprah ditinjau dari sisi bahasa dan syara, sebagaimana dijelaskan oleh di sini Abu Unaisah bahwa hafizahullah. Nah di sini beliau menjelaskan gitu ya, bahwa Idul Fitri itu maksudnya apa gitu ya, bukan maksudnya itu tadi kembali kepada suci ya, tetapi nah tadi bahwasanya dinamakan Id itu karena anugerah ya, berbagai macam nikmat, dan pada hari itu dibolehkan kembali ya untuk melakukan makan minum gitu setelah diwajibkan saum. Kemudian jadi intinya Id itu adalah berulang di setiap tahun dengan kegembiraan baru. Sunah-sunahnya sebelum sholat hari raya itu mandi dulu ya, bahwa ketahuilah bahwasanya tidak sahih semua hadis dari Rasulullah yang berkaitan dengan tentang mandi di 2 hari raya.
Imam Al-Bazzar menyampaikan, saya tidak mengetahui hadis sahih tentang mandi di 2 hari raya, akan tetapi terdapat beberapa asar ya, walaupun tadi hadisnya tidak sahih, tetapi ada beberapa asar sebagian sahabat yang menunjukkan hal ini. Diantaranya adalah dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, bahwasanya beliau mandi di hari raya Idul Fitri ketika hendak pergi ke lapangan. Jadi secara hadis tidak sahih ya sebuah hadis dari Rasulullah yang berkaitan tentang mandi dalam sholat hari raya. Tetapi ada asar sahabat ya, diantaranya adalah tadi Ibnu Umar. Beliau Ibnu Umar itu mandi di hari raya ketika hendak pergi ke lapangan. Kemudian berpakaian bagus. Nah ini ya, bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan Nabi memakai pakaian terbagus untuk hari raya. Beliau mempunyai pakaian khusus untuk setiap hari raya dan sholat Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa Ibnu Umar memakai pakaian terbagusnya untuk hari raya. Imam Malik mengatakan, saya mendengar ahli ilmu mereka mensunahkan ya seseorang memakai minyak wangi, berpakaian bagus pada hari raya. Nah kemudian makan. Nah sebelum Idul Fitri ya, sunahkan makan dulu. An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarot. Rasulullah tidak berangkat ke Idul Fitri ya, ke lapangan, sampai beliau memakan beberapa kurma. Nah kalau Idul Adha mah disunahkan tidak makan ya. Kalau Idul Fitri mah disunahkan makan dulu untuk membedakan ya, bahwa itu kita sudah boleh berbuka ya, walaupun hanya dengan tamarot, beberapa kurma kering Nabi mah ya. Nah kemudian tidak makan. Nah kalau ini sebelum Idul Adha disunahkan tidak makan. Nah layah ruju yaumal fitri hatta yat'am. Nabi tidak keluar ke lapangannya ketika Idul Fitri sampai makan dulu. Wa yauman nahri, adapun kalau Idul Adha la yakulu hatta yarji afa yakula min nasikatihi. Beliau tidak makan dulu kalau Idul Adha ya, sampai pulang dan makan dari daging kurban sembelihan. Kalau Idul Adha mah pulangnya makannya. Kemudian Ibnu Qudamah berkata bahwa demikian pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan yang lainnya ya. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat tentangnya. Kalau ini mah tidak ada perselisihan ya. Berjalan kaki. Nah, An Ali, hadis dari Ali qala, Rasulullah bersabda, minas sunnah, termasuk sunnah, ay antahruja ilal aid masyian, termasuk sunnah engkau keluar dari sholat Idul Adha dengan berjalan kaki gitu ya. Ini disunahkan. Termasuk sunnah ketika tahruja engkau keluar ilal id untuk hari raya masyian dengan berjalan kaki. Simaknya banyak ya, misalnya lebih menyemarakan syiar Islam, merendahkan diri, tidak sombong ya, menjalin kebersamaan, tidak mengganggu orang yang berjalan. Adapun kalau ada uzur seperti tempat lapangnya jauh, misalnya sudah tua, sakit, maka boleh berkendaraan. Kalau masih jalan ya, berjalan kaki disunahkannya. Kemudian menempuh jalan yang berbeda ya. An Jabir bin Abdullah, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhinya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafat tariq. Rasulullah apabila berjalan dan pulang pada hari raya mengambil jalan yang berbeda ya. Misalnya jalan ke rumah ke lapang itu asalnya ke sebelah barat, kemudian kalau pulangnya ke sebelah timur misalnya. Kemudian takbirnya ya, Nabi pada hari Idul Fitri beliau bertakbir sampai di lapangan dan melaksanakan sholat. Apabila selesai maka beliau memutus takbirnya. Kana yahruju yaumal fitri fayukabiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdi as-shalah fa idza qada shalah qata'a takbir. Nah, jadi Syekh Al-Albani mengomentari hadis ini ya. Jadi dalam hadis ini ada dalil tentang disyariatkannya takbir secara keras ketika berjalan menuju lapangan sebagaimana dikerjakan oleh muslimin. Sekalipun mayoritas mereka sudah mulai meremehkan sunnah ini ya, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkan secara bersama-sama dengan satu komando sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap zikir yang disyariatkan dengan suara keras atau lirih, maka tidak boleh dikerjakan secara jama'i ya dengan satu suara. Hendaknya kita waspada terhadap hal itu, karena sebaik-baik petunjuk Nabi adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sifat takbir yang sahih dari Nabi, hanya terdapat beberapa riwayat. Di antaranya adalah dari Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar,
la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah ini jadi yang lebih masyhur ya, Allahu akbar sebanyak 2 kali, sekalipun sahih pula membacanya sebanyak 3 kali. Nah jadi yang sahih itu dibacanya sebanyak 3 kali takbirnya ya, tapi nggak apa-apa dibaca 2 juga. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Ibnu Abbas di sini ya, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Nah jadi kalau yang sering kita baca mah yang di atas ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah ini yang masyhur dibaca lafaz Allah sebanyak 2 kali, sekalipun sahih juga membacanya sebanyak 3 kali. Ada yang bentukannya seperti ini ya, misalnya yang sahih juga Ibnu Abbas, Allahu akbar, wa Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala mahadana. Kalau saman al khair, Allahu akbar kabira. Nah ini seperti itu ya, macam-macam bentuk takbirnya gitu ya dari buku ini. Kemudian sholat hari raya, tiba saatnya ya pembicaraan tentang sholat hari raya. Nah di sini ya diantaranya hukumnya tentu saja fardu ain, wajib bagi setiap orang menurut pendapat yang lebih kuat. Hadisnya tadi ya bahwa Rasulullah ya, menurut Ummu Atiyah, Rasulullah menyuruh kepada kami untuk mengeluarkan gadis-gadis ya, gadis-gadis yang menjelang usia balik, perempuan yang sedang haid juga wajib harus, bukan wajibnya, sunahkan ke lapang ya. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kami mengeluarkan gadis-gadis yang menjelang usia balik, perempuan yang sedang haid juga, gadis pingitan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Adapun wanita yang haid, mereka menjauhi tempat sholat, hanya menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Saya berkata, wahai Rasulullah, seorang di antara kami tidak punya jilbab, apakah dia dibolehkan tidak berangkat? Rasulullah menjawab, hendaknya temannya meminjamkan jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan untuk kaum muslimin. Nah subhanallah ya. Nah ini juga ada wajib keluar bagi orang yang punya nitak, pakaian sejenis sarung rok yang ada pengikatnya, yaitu pada hari raya. Nah kemudian hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah ya. Jadi kewajiban bagi yang semuanya gitu ya, perempuan juga sama disunahkan. Tempatnya tentu saja menurut sunnah yang selalu diamalkan Rasul dan para khalifah, tempat sholat hari raya Idul Fitri di lapangan ya, al-musholla di lapangan. Kecuali kalau ada uzur, misalkan ada hujan, maka boleh di masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama. Nah pokoknya seperti ini ya, bahwa sholat hari raya ke tanah lapang adalah sunnah. Nah sekalipun masjid cukup bagi mereka. Demikian pendapat para ulama. Ini pendapat yang benar. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat hari raya di 2 tempat dan di masjid, tetapi hendaknya di tanah lapang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi dan para penduduk negeri. Nah ini ya pokoknya disunahkannya di lapangan, kesimpulannya seperti itu. Maksudnya apabila suatu penduduk punya masjid yang mencukupi, maka saya berpendapat agar mereka tidak keluar dari masjid. Ini mah bukan, ini pendapat salah satu, itu nggak usah dibacakan ya. Pokoknya disunahkan di musola gitu saja. Waktunya yaitu ketika matahari naik setinggi tombak. Ya, afdalnya mempercepat sholat Idul Adha di waktu yang kalau Idul Adha dipercepat ya, supaya kan nanti ada menyembelih ya di akhirnya. Dan adapun batas waktunya adalah sesudah tergelincirnya matahari. Kan tetapi ini ada misalnya ada ketika waktu sudah habis maka ditunda besok hari ini. Dari Umair bin Anas pamannya yang termasuk sahabat Nabi, mereka menyaksikan hilal pada hari kemarin, maka Nabi memerintahkan kepada mereka supaya berbuka dan di waktu pagi supaya pergi ke lapangan. Apakah ada sholat sebelum dan sesudahnya gitu ya, misalnya bahwa sholat yaumal fitri rokaatain lam yusolli qablaha wala ba'daha. Tidak ada ya sunnah yang lain-lainnya, pokoknya cuma 2 rakaat saja. Bahwa Nabi sholat Idul Fitri 2 rakaat ya, sholat yaumul fitri rakaatain, Nabi sholat hanya 2 rakaat saja, lam yusolli qablaha wala ba'daha, tidak ada sholat sebelum dan sesudahnya.
kesimpulannya tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Berbeda halnya dengan orang yang menyamakannya dengan Jumat. Nah, ini ya, bahwa Rasulullah tidak pernah sholat sebelum Id, tetapi apabila pulang ke rumahnya beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini ada keterangan seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ada adzan dan iqamatnya? Tentu saja ya. Saya sholat 2 hari raya tidak hanya sekali atau 2 kali tanpa azan dan iqamah. Bahwa di sini ya, Jabir bin Samurah ikut sholat sering ya, ikut Idul Fitri, Idul Adha. Sholat itu ma'a Rasulillah, aku sholat bersama Rasulullah al-Aidain di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ghairu marrah, bukan hanya sekali, wala marotain, dan tidak hanya 2 kali, bi ghairi azan wala iqamah, tentu saja tanpa azan, tanpa iqamah. Nah, jadi Ibnu Qayyim, Nabi apabila sampai ke tanah lapang, beliau memulai sholat tanpa azan dan iqamah serta ucapan as-sholatu jami'ah. Nah, jadi ini ya, misalnya dalam buku ini tidak seperti itu. Kemudian sifat sholat hari raya, adapun sifatnya tadi 2 rakaat ya, sudah pada tahu. Sholat safar itu 2 rakaat, sholat duha itu 2 rakaat, sholat hari raya itu 2 rakaat sempurna tanpa dikurangi menurut lisan Nabi Muhammad. An Umar, hadis diterima dari Umar, qala sholatus safar, sholat safar itu rakaatani 2 rakaat, wa sholatul adha rakaatani, sholat duha 2 rakaat, wa sholatul fitri sholat duha, sholat Idul Adha ya, wa sholatul fitri, dan sholat Idul Fitri 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin, sempurna tanpa dikurangi, ala lisani Muhammad. Nah, ini juga ya. Kemudian takbiratul ihram ya, nah, walaupun ada yang 7, ada yang 75 ya, misalnya ada juga yang hanya 1 kali ya, seperti Muhammadiyah ini 1 kali ya, tetapi ada juga di sini yang 75 rakaatnya ya. Kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat wa fis saniyah khamsan siwa takbiratai ar-ruku. Hadis dari Aisyah ya, bahwa Rasulullah bertakbir sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama 7 kali takbir ya, di sini sab'u takbirat, di rakaat kedua khamsan ya, jadi 5 kali takbir selain 2 takbir ruku. Nah, ini pendapat mayoritas ya, diantaranya seperti itu. Imam Al-Baghawi menyampaikan, inilah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya, itu takbir 7 pada rakaat pertama dan takbir iftitah dan 5 takbir rakaat kedua selain takbir berdiri sebelum membaca. Pendapat ini Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Walaupun ada pendapat ya yang 1 rakaat misalnya. Kemudian mengangkat tangan ketika takbir. Tidak ada hadis yang menjelaskan mengangkat tangan pada saat hari raya, tetapi kami berpendapat sunnahnya mengangkat tangan ini berdasarkan keumuman hadis. An Wa'il bin Hujrin, hadis dari Wa'il bin Hujrin, ra'aitu Rasulullah yarfa'u yadai, aku melihat Rasulullah mengangkat 2 tangannya ma'at takbir, bersamaan dengan takbir. Jadi salah seorang sahabat sangat bersemangat mengikuti sunnah mengangkat tangannya pada setiap takbir. Nah, ini ya, saya berpendapat bahwa hadis ini meliputi juga pada hari raya dan lain sebagainya ya. Nah, ini kemudian tadilah ya, membaca doa di sela-sela takbir. Tidak ada penukilan dari Nabi tentang bacaan di sela-sela takbir, akan tetapi telah sahih Ibnu Mas'ud bahwa bacaannya adalah pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi serta doa, dan ini dibenarkan oleh sahabat Huzaifah bin Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Al-Baihaqi rahimahullah berkata setelah meriwayatkan asar ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini hanya terhenti padanya dan kami mengikutinya tentang zikir antara 2 takbir sebab tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya. Perhatian, nah di sini ya ada masalah khilafiyah atau perselisihan, maka seorang penuntut ilmu menyikapi perselisihan ini dengan lapang dada, penuh adab ya, tanpa harus saling menghujat, mencela. Nah, misalnya ada yang tadi 75, ada yang 1 ya, 1 rakaat saja. Ada yang sekarang juga ya menggunakan hisab, ruqyah dan sebagainya. Nah, pokoknya harus lapang dada, penuh adab, tidak boleh saling menghujat. Semoga Allah merahmati Imam As-Sadafi ketika mengatakan, tidak pernah saya melihat orang yang lebih cerdik daripada Imam Syafi'i. Saya pernah berdialog dengannya tentang suatu masalah, kemudian kami berpisah.
Tetapi dia berjumpa denganku, dia mengambil tanganku serta berucap, wahai Abu Musa, apakah kita tidak bisa untuk saling bersahabat walaupun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Nah, ini diantaranya diingatkan oleh para salafus saleh ya. Membaca Al-Fatihah dan surah tentu saja ya. Apabila telah selesai takbir, selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dengan keras, dan disunahkan surah Qaf ya pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua. Jadi disunahkannya di sini ya bahwa Qaf Al-Qur'anil Majid ya, sama Al-Qamar yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, ini jadi di rakaat pertama itu surah Qaf, di rakaat kedua disunahkan surah Al-Qamar. Sunnah juga apabila membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ibnu Qayyim mengatakan telah sahih dari Nabi kedua bacaan tersebut dan tidak sahih selain dua bacaan tersebut. Nah, jadi boleh tadi ya Qaf atau rakaat kedua Al-Qamar, kemudian juga boleh sunnah Al-Ghasyiyah di rakaat pertama ya, Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah. Nah, ini gerakan lainnya sama seperti yang lain gitu ya. Nah, ketika ketinggalan gimana misalnya? Orang yang ketinggalan sholat hari raya Idul Fitri secara jamaah hendaknya sholat 2 rakaat. Misalnya ke lapang udah mulai, misalnya hendaknya sholat 2 rakaat. Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab apabila ketinggalan sholat id maka sholat 2 rakaat. Berkata atau apabila ketinggalan sholat id maka sholat 2 rakaat. Nah, di sini ya disyariatkan sholat id bagi orang yang ketinggalan secara jamaah, baik karena urusan dorori ataupun tidak, menggantinya sebanyak 2 rakaat. Nah, Imam Malik ya, setiap orang yang sholat id sendirian, baik laki-laki atau perempuan, menurut saya dia takbir 7 kali pada rakaat pertama dan sebelum membacanya, dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca. Nah, ini takbir itu hukumnya sunnah. Apabila seorang meninggalkan baik secara sengaja ataupun lupa, tidak membatalkan sholat tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Khotbahnya, nah setelah selesai sholat, khutbah dulu ya. Syahidtul Id, saya menyaksikan Id ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, wa kulluhum, maka mereka semua kanu yusalluna qoblal khutbah, mereka lebih dulu sholat ya sebelum khutbah. Nah, ini sunnah yang dipraktikkan oleh para sahabat ya, para ulama sampai sekarang, bahwa orang yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum sholat adalah Marwan bin Hakam. Jadi khotib harus menggunakan kesempatan mas ini ya untuk menyampaikan nasihat agama, nah misalnya dan sebagainya. Jadi khutbah itu hanya sekali, bukan 2 kali ya seperti khutbah Jumat. Adapun hadis mengenai khutbah Id 2 kali derajatnya dhaif jiddan, lemah sekali gitu ya. Nah, di sini pokoknya masih banyak lagi ininya ya. Oh, ada sedikit lagi deh, udah kita tamatin saja, cuma sedikit. Bila hari raya bertepatan dengan hari Jumat gimana? Di sini ada 2 pendapat ya. Tidak wajib sholat Jumat. Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi orang yang melaksanakan sholat id tidak wajib sholat Jumat. Namun hendaknya imam mengadakan sholat Jumat supaya orang yang ingin sholat Jumat yang belum ya sebelum id harus serta sholat bersama. Ini bahwa qad ijtama'a, pada hari itu telah berkumpul, fi yaumikum hadza aidani, berkumpul 2 hari raya pada kalian. Faman sya'a ajza'ahu anil jumu'ah, barang siapa yang ingin, sesungguhnya tidak wajib Jumat bagi kalian, tetapi kalau ingin ya barang siapa yang ingin, sesungguhnya tidak wajib Jumat baginya, tetapi kami melaksanakannya ya. Jadi Ibnu Taimiyah berkata bahwa inilah pendapat terkuat dari Nabi dan para sahabat ya, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, tidak ada pengingkaran dari yang lain. Adapun bagi yang tidak melaksanakan sholat hari raya, maka dia wajib Jumat gitu ya. Kalau yang sudah melaksanakan mah tidak wajib, tetapi boleh melaksanakannya. Nah, silahkan. Bagi yang tidak sholat Jumat karena telah id, tetap wajib sholat zuhur. Tetap sholat zuhurnya, masalah ini diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat Jumat tetap wajib sholat zuhur gitu ya, walaupun sudah sholat id. Sedangkan sebagian ulama seperti Asy-Syaukani, Syekh Albani berpendapat bahwa tidak sholat zuhur berdasarkan hadis dari Arto bin Zubair. Aidani, 2 hari raya, ijtama'a, sudah berkumpul fi yaumin wahid, pada
hari ini ya Idul Fitri ya Jumat, fajama'ahuma jami'an bija'alaha wahidan, maka beliau Zubair menjamaknya menjadi satu dan sholat Jumat 2 rakaat pada hari Idul Fitri. Sumalam yazid hatta sholal asri, kemudian dia tidak sholat lagi sampai asar. Nah ini ya, ketika kami tanyakan masalah ini pada Syekh Ubaidah Masyhur bin Hasan, semoga Allah hafidhahullah, semoga Allah menjaganya, beliau menjawab setelah memaparkan masalah, pendapat terkuat adalah pendapat jumhur mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat Asy-Syaukani dalam Nailul Autar dan diikuti oleh Syekh kami Al-Albani. Pokoknya ada 2 pendapat ya, disilahkan saja. Terakhir ucapan selamat, apa yang kita bacakan ya, ucapan selamat. Nah di sini diantaranya kana ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah, idza iltaqau, ketika mereka saling berjumpa, yaumal id, pada hari raya, ba'duhum li ba'din, sebagian yang lain kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka. Ini yang disunahkan ya, yang disunahkan bacaannya itu ketika bertemu itu, taqabbalallah, semoga Allah menerima, minna wa minka, amalanku dan amalanmu. Begitu, taqabbalallahu minna wa minkum ya, boleh. Nah ini juga dalam ini, kuntu ma'a Abi Umamah, aku bersama Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi min ashabi Nabi, dan para sahabat Nabi lainnya. Fakanu idza raja'u, mereka apabila kembali minal id, dari id, yaqulu, mereka saling berucap, ba'duhum li ba'din, sebagian dengan yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Ini ya jayyid ya, bagus sanadnya. Kemudian ya sudah, ini sudah sampai sini ya untuk penyempurnaan amaliyah kita ya di hari yang Idul Fitri. Mudah-mudahan walaupun ini adalah rutinitas tahunan, semakin bermakna ya kita jalankan ya, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian subhanallah ya, mudah-mudahan kita semakin ya intinya mah apapun yang kita lakukan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, dan tentu saja harus ikhlas, betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya menampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, seperti biasa ada yang mau ditanyakan ya. Ya, Karena ini siap pun kita moto dulu. Ya. Apa namanya, jadi ada temuan-temuan, walaupun setiap tahun kita bahasnya juga pasti ada yang kadang itu ya, terus ada teman-teman juga di masyarakat gitu mengenai zakat fitrah. Nah, yang pertama mungkin tadi Bunda kemarin katanya bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Berarti apa perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat fitri? Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang memberikan zakat fitrahnya kepada anaknya gitu, anak kandung yang memang ekonominya kurang gitu ya, pantas untuk diberi. Bagaimana hukumnya kalau misalnya zakat fitrah diberikan kepada anak kandung gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait zakat mal. Kalau misalnya zakat mal itu diberikannya setelah Lebaran, itu gimana Bun? Hukumnya gitu. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Baik. Halo Cekton, Bunda. Ya. Baik Bunda, tadi ya bedanya zakat. Kalau zakat fitri sama zakat fitrah mah sama-sama saja, cuman dalam hadisnya zakatul fitri, nah istilahnya zakat fitri gitu ya, bukan zakat fitrah. Tapi kalau di kita juga kan suka nyebutnya zakat fitrah di Indonesia ya. Nah ini jadi inti nama, kalau zakatul fitri mah langsung dari hadisnya istilahnya zakatul fitri. Tetapi ketika kita menyebut zakat fitrah tidak salah juga, tadi udah dibahas ya, tidak salah juga karena zakat fitratullah allati fataranas alaiha, tadi dalilnya bahwa zakat holqoh, zakat badan, zakat jiwa gitu, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin konsisten mungkin sesuai hadis Nabi namanya zakatul fitri.
farodo Rasul tadi ya, farodo Rasulullah zakat fitri tuhrotan lisoim minalagwi warofas watuk tukmatur lil masakin. Jadi intinya ya boleh-boleh saja ya, kita kalau yang kita udah bahas mungkin bisa mempopulerkan istilahnya zakat fitri ya. Sama tetapi yang sudah melekat di masyarakat kita istilahnya fitrah ya. Tapi nggak salah juga tadi kan fitrah juga, karena zakat fitri itu tujuannya untuk fitratullah tadinya, untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan jasad kita. Nah seperti itu. Kalau tadi yang kedua itu boleh gitu ya, boleh nggak orang tua gitu Ibu, orang tua menzakati anak yang sudah, maksudnya kan itu memang boleh menzakat. Bukan menzakat, memberi itu. Oh ngasih zakatnya diberikan untuk itu gitu ya. Zakat Bisa orang tua dikasihkan gitu ya. bapaknya ke anaknya gitu misalkan mungkin. Anak yang sudah berkeluarga gitu. Ke anak yang sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, misalkan ekonomi masih kurang, jadi diserahkan ke anak, boleh enggak gitu, bagaimana? Karena ekonominya kurang ya si anaknya ya. Nah mungkin dalam bahasan ini bahwasanya kan hukumnya itu hukum umumnya ya, orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya gitu, karena kan anak itu masih tanggungan atau nafkah wajib. Itu hukum asalnya ya Bun, tapi nanti kita lihat. Jadi hukum asalnya itu kan orang tua nggak boleh ngasih zakat kepada anaknya jika anak tersebut masih menjadi tanggungan nafkah wajib. Tapi kan itu mah sekarang udah bukan tanggungan lagi ya, udah menikah ya. Nah oleh karena itu nafkah anak adalah kan kewajiban orang tua, bukan dari zakat gitu ya. Ini kalau yang masih kecil punya. Kapan boleh diberikan? Maksudnya kapan boleh diberikannya? Boleh memberikan zakat kepada anak yang sudah berkeluarga jika, nah ini tapi ini beda-beda pendapat ya, anak tersebut fakir atau miskin misalnya. Apakah termasuk golongan fakir miskin? Kan definisinya jelas ya, fakir dan miskin. Kemudian orang tua tidak mampu lagi menanggung nafkahnya. Kemudian anak sudah mandiri ya, tidak dalam tanggungan wajib. Nah dalam kondisi ini anak termasuk golongan tadi pokoknya karena dia fukoro, karena dia fakir atau dia termasuk masakin, sehingga bolehnya itu di sananya gitu, karena dia itu termasuk golongan fakir miskin anak tersebut. Dan orang tua sudah tidak mampu lagi menanggung nafkahnya misalnya, karena memang sudah lepas tadi, udah nikah ya, dan anak sudah mandiri. Nah dalam kondisi yang ibu tanyakan itu, apakah si anaknya itu fakir, golongan fakir atau miskin, nah itu baru boleh ya. Tadi kan inama sodakotu lil fukoro wal masakin ya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk fakir miskin yang 8 anak asnaf tadi. Nah jadi kalau para manhaj salaf intinya menjelaskan bahwa tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib dinafkahi ya, tetapi dah itu mah udah lepas. Namun jika tidak lagi wajib dinafkahi karena sudah berkeluarga atau mandiri dan dia membutuhkan, maka boleh diberi zakat. Asal tadi kategorinya yang mana, apakah masuk kategori fakir, kategori miskin, atau kategori apa misalnya. Kesimpulannya itu tadi tidak boleh kalau dalam masih tanggungan ya. Boleh kalau udah berkeluarga tetapi ekonominya lemah dan tidak ditanggung oleh orang tua. Nah, jadi lebih utamanya jika orang tua itu tetap membantu anak ya dengan nafkah biasa atau bukan zakat, kalau mampu mah gitu ya, bukan dalam posisi zakat itu yang lebih utamanya ya. Tadi kata kuncinya boleh kalau si anak itu tadi ya bukan tanggungannya, kemudian apakah kategorinya fakir, miskin, atau yang 8 asnaf tadi misalnya. Tapi ini mah untuk kita ya, misalnya lebih utama kalau orang tua itu tetap membantu anak dengan nafkah biasa, bukan dalam posisi zakat gitu ya, kalau mampu mah, karena itu lebih utama daripada zakat gitu. Tapi dalam kesimpulannya berarti boleh ya Bun. Maaf Bun, Cuma kalau saya kemarin tidak salah memahami yang disampaikan sama Bunda tentang kewajiban zakat fitrah itu, kalau misalkan ada anaknya yang sudah berkeluarga tapi miskin, misalkan seorang anaknya perempuan ya, terus suaminya tidak mampu memberikan zakat, maka orang tuanya atau bapaknya boleh membayarkan zakat
putranya. Kalau kemarin mah saya memahaminya begitu. Ya, ya yang kemarin ya bahwa Kalau saya walaupun tidak salah paham ya Bunda, misalkan ada anaknya, suaminya tidak mampu membayarkan zakat fitrahnya, maka bapaknya membayarkan zakat fitrah untuk anaknya tersebut yang sudah nikah gitu. Ya, ya itu mah kan menjaga. Iya, maksudnya dikasih aja untuk zakat fitrah anaknya kalau orang tuanya mampu mah, daripada orang tuanya iya fitrah ke sih. anaknya gitu ya. Iya, jadi itu teh emang posisinya teh membingungkan ya. Yang pertama, kalau lihat literal hadisnya mah memang yang kemarin ada ya. Orang tua walaupun sudah berkeluarga ya Bun. Kemarin itu hadisnya Anak ya, anaknya eh, udah berkeluarga boleh dibayarkan zakat fitrahnya ya sama dibayarin ini mah. orang Tetapi kan tuanya. ini mah permasalahannya zakat Bukan dibayar. dia, zakat si orang tua dikasihin boleh nggak kan gitu. Beda lagi itu Bun. Jadi Eh, beda gitu. kalau Iya, iya maksudnya memang beda, tapi mungkin begini, mungkin yang sesuai ini mah mendingan gitu we atau anaknya dibayarin gitu, jadi orang tuanya bukan bayar zakat ke anaknya, tapi orang tuanya ngasih ke anaknya buat bayar zakat gitu. Nah, itu mah yang kemarin yang pembahasan kita itu mah udah clear ya. Kalau misalnya ada anak, orang tua mampu, anak yang nggak mampu, maka dibayarin zakatnya. Nah, ini mah permasalahannya si orang tuanya teh pengen ngasihin harta zakatnya ke anaknya. Nah, gitu, Bun. Tetapi ya itu tadilah pokoknya kalau kita mah jadi lebih baik mah bantu nafkah biasa itu lebih utama gitu ya. Jadi zakat itu jangan memang misalnya kalau sudah bukan tanggungan dan benar-benar itu ya misalnya. Jadi kalau jika masih bisa dibantu dengan nafkah biasa ya bukan berupa zakat, misal orang tua teh atuh ngasih ngasih we uang teh tapi bukan zakat fitrahnya dikasihin ke dia, itu lebih utama walaupun posisinya boleh tadi karena si anaknya itu apakah kategori fakir miskin. Misalnya ketika orang tua mau ngasihin zakat fitrahnya itu ya itu secara agama al-ibahah boleh dulu, walaupun lebih utamanya ngasih nafkah biasa bukan dalam bentuk zakat itu. Iya, iya. Kumaha Maaf Bun, jadi saya mau nanya begini ya, misalkan ada yang apa untuk zakat fitrah itu kan sasaran prioritasnya untuk fakir miskin ya. iya Nah, terus diutamakan juga untuk keluarga. Misalkan ini keluarga kita ada yang miskin, tapi ada tetangga yang bukan saudara, dia posisinya fakir gitu lah, lebih membutuhkan. Nah, jadi lebih baik ke mana tuh memberikan fitrahnya, maksud zakatnya lebih baik ke saudara yang miskin atau ke orang lain tapi fakir gitu. hmm, tetangga yang fakir atau saudara yang Saudara miskin. yang miskin, maksudnya kalau miskin mah kan lebih Di ini atas. ya, di atas fakir lah istilahnya, agak mampu ya, maksudnya yang fakir mah kan lebih butuh istilahnya. Iya, hanya cuma miskin gitu ya tetapi saudara gitu ya. Iya, Ya iya. baik. Nah mungkin untuk ini ya untuk sasaran zakat itu tadi bahwa tentu saja fakir fukoro wal masakin ya, dan para ulama menjelaskan fakir itu lebih membutuhkan daripada yang miskin. Kan kalau fakir mah hampir tidak punya apa-apa definisinya ya. Kalau miskin itu punya tapi nggak cukup misalnya. Bahwa tukmatun lil masakin sebagai makanan bagi orang miskin. Tadi bahwa inama sodako til fukoro wal masakin banyak dalilnya. Nah mana yang harus didahulukan? Ada tetangga fakir, ada saudara miskin. Nah ini tentu saja lebih utama diberikan kepada tetangga yang fakir. Kenapa? Kan fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Tapi di sini juga kan di inama sodokatul lil fukoro wal masakin gitu ya, bahwa fakir itu yang memang tidak punya apa-apa gitu ya. Kalau miskin itu sih masih punya tapi nggak cukup aja misalnya. Nah jadi dalam hal ini kalau menurut hemat saya dan bukan hemat saya, maksudnya ada tadi dalilnya ya bahwa prioritas itu lil fukoro wal masakin, jadi lebih utama diberikan kepada
tetangga yang Yang fakir, karena fakir. fakir itu lebih butuh daripada yang miskin. Tapi ada pengecualian penting, misalnya jika kebutuhannya hampir sama, misalnya, maka saudara lebih diutamakan, misalnya. Kalau kebutuhannya hampir sama, Bun, maka saudara Sama-sama diutamakan miskin karena misalkan mendapatkan ya. dua pahala. Kalau saudara namanya pahala zakat, pahala silaturahmi, bahwa as-sodakoh alal miskin sodakotun wa ala zirrahim isnatani sodakoh wa wasilatun, gitu ya. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan kepada kerabat ada dua pahala. Sodakotun pahala sodako, wasilatun dan silaturahmi. Tapi tadi posisinya saudaranya miskin. Miskin itu kan punya harta cuma nggak cukup saja. Jadi kesimpulan praktisnya, fakir ya, meskipun bukan saudara lebih utama. Kalau yang fakir kan lil fuqara wal masakin disebutkannya juga ya. Miskin saudara utama jika kebutuhannya sama. Jika mampu, bagi keduanya lebih baik. Jadi saran terbaiknya, berikan zakat kepada fakir dulu, bantu saudara miskin dengan sedekah tambahan. Misalnya kita ada sedekah tambahan, misalnya selain dari zakat, misalnya ada sedekah yang lainnya, misalnya. Itu diantaranya. Ya, terus yang ketiga tadi, Bun. Belum dijawab yang ketiga apa tadi teh? Zakat mal ya, Oh, zakat mal diberikannya kapan? dibayarkan sesudah hari raya ya, maaf dan Oh, zakat mal dibayarkan sesudah hari raya ya. Nah, jadi untuk zakat mal itu kan ada ketentuan tersendiri ya, ada nisab dan haulnya ya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Misalnya bahwa perbedaan zakat itu, kalau zakat fitrah mah memang sebelum sholat ini tadi ya, jika lewat hanya sedekah biasa. Tapi kalau zakat mal mah kan ada ketentuan tersendiri. Apakah harta kita sudah sampai nisab belum, misalnya? Nisabnya itu kan berapa, sama ya dengan emas, dinisabkan kepada emas ya. Apakah sudah 1 tahun belum zakat harta kita gitu, haulnya gitu ya, udah 1 tahun belum? Jadi tidak harus di bulan Ramadan, atau karena kan zakat mal beda lagi. Kalau zakat fitrah mah memang itu mah zakat Ramadan ya. Kalau zakat mal itu tidak terkait dengan Ramadan, apakah nisabnya sudah nisab atau apakah haulnya sudah 1 tahun. Kan dalil zakat mal mah wa atu zakah ya, dan tunaikan zakat. Jadi yang perlu kita perhatikan itu, jika zakat mal sudah jatuh tempo sebelum Idul Fitri, maka tidak boleh ditunda tanpa alasan ya, harus segera dibayarkan. Misalnya itu mah zakat mal tidak terkait Idul Fitri, boleh dibayarkan setelah Lebaran, yang penting sesuai nisab dan haul, tidak boleh menunda jika sudah waktunya harus gitu ya. Nah, itu seperti itu kalau zakat mal mah. Iya, kalau zakat pertanian mas saat panen ya Bun, Iya, misalkan yauma panennya hasodi sesudah wa lebaran. atu haqqahu yauma hasodihi, dan berikanlah haknya pada hari panen. Jadi beda-beda ya. Kan batas minimal harta, kemudian kita hitung misalnya bahwa rumus zakat mal itu kan 2,5% dari total harta yang sudah memenuhi syarat. Ya, misalnya rinciannya itu, misalnya haulnya ya, punya harta misalnya bulan Syawal misalnya. Haulnya itu Syawal lagi misalnya, maka bayarnya setelah Idul Fitri. Nah, ini mah jadi kalau haulnya kita misalnya haulnya 1 tahunnya itu bulan Roja, bulan Sya'ban, maka dibayarkan saat itu juga, tidak boleh ditunda kecuali ada uzur misalkan, atau ingin bayar lebih awal misalnya. Boleh, ini dianjurkan. Kalau takjil mah ya, takjilu zakat itu dianjurkan misalnya. Para ulama, banyak ulama yang membolehkan bayar sebelum haul supaya kita ingin mendapatkan keutamaan Ramadan misalnya. Nah, tetapi harus dihitung dulu misalnya. Contohnya misalnya kita punya tabungan 100 juta misalnya, punya tabungan ibu teh 100 juta. 1 tahunnya teh punya uang 100 juta teh, haulnya itu setelah Idul Fitri misalnya, setahun. Nah, zakat yang 2,5% itu, yang 100 juta itu, yang yang zakat nanti ngitungnya itu kan 2,5% kali 100 juta. Berarti kita zakat harta kita 2,5 juta. Nah, kemudian 2.500.000. karena haulnya Idul Fitri kita bayarkan setelah Lebaran misalnya. Seperti itu Bun, misalnya tapi kalau kasusnya itu haulnya itu sebelum Ramadan misalnya. 1 tahun punya uang 100 juta itu sebelum Ramadan.
tapi dibayar setelah Idul Fitri misalnya. Ini nggak boleh di nanti gitu ya. Tetapi belum haul, kita teh belum 1 tahun punya uang 100 juta teh, tapi ingin dibayarkannya Ramadan, hukumnya boleh, bahkan lebih utama kalau takjil mah didahulukan. Misalnya setahun itu sebetulnya nanti Syawal, tapi kita ingin pahala Ramadan nih, mau bakat bayar yang 2,5%-nya itu ya, yang 2,5 juta yang dari uang 100 juta kita itu dibayarinnya di Ramadan, ditakjilkan, dicepetin, itu mah boleh gitu. Jadi intinya zakat mal itu tidak terkait dengan Idul Fitri, boleh dibayar setelah Lebaran jika memang waktunya, gitu ya. Wajib segera itu kan kalau sudah jatuh tempo, boleh dipercepat di Ramadan gitu, boleh itu mah. Iya Bun, terima kasih. Ya, Itu yang tadi Bun tambahan, kita mengucapkan selamatnya dengan taqabbalallahu minka gitu ya. Nah, ya. untuk jawaban kadang suka minder gitu ya menjawabnya gitu. Jawaban yang pasnya bagaimana Bun gitu. Sama tadi di hadisnya. Jadi jawabannya itu diulang lagi, taqabbalallahu minna wa minka. Kalau kita taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada yang wajib ini sama, kita juga jawabannya sama persis dengan doa itu, Bu. Sama. Ada yang taqabbalallahu ya karim gitu ya. Ada juga yang gitu. Ya sebenarnya mah itu mahnya ada sama Sunda juga bisa. Cuman kita kalau ingin lebih sunnah misalnya seperti itu, itu mah doa mah ya dengan bahasa Sunda Indonesia juga sebetulnya bisa ya. Cuman misalkan kita ingin lebih afdol, yang dalam hadisnya seperti itu ya silahkan misalnya pada ditamahan deiku sunahku ini misalnya ya dengan atau al-karim tadi ya. Ada yang taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal gitu ya. Ada juga gitu ya, qulu amin wa antum bi khair misalnya. Nah, silahkan saja Bun itu mah. Ya, kadang-kadang di WA suka ya. Ini jawabannya gimana sih? Kalau ada yang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum gitu. Kalau dijawab amin gimana Bun? Dijawab amin juga sebetulnya udah cukup ya. Cuman tadi kan kalau kita lihat yang ininya sama ya. taqabbalallahu minna wa minkum lagi kan. Kalau kita kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan harus lebih yang lengkap Lebih itu yang panjang. utama, doa yang lengkap itu yang utama misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya ditambah. Iya. Yang lengkap. Kadang-kadang yang hal-hal yang kecil itu yang biasa kita temui gitu ya sehari-hari, tidak tahu ininya kan gitu, apa namanya, dasarnya kan gitu. Kalau udah ya Bun ya. Iya. Terima kasih banyak Bunda. Iya, sami-sami. Pokoknya mah ini mah contoh dari para sahabat, amalan salaf, sunnah dilakukan, dibalas dengan ucapan yang sama ya. Kemudian mau ditambah wa ghafarallahu lana walakum misalnya, silahkan saja. Pokoknya tidak berlebihan dalam ucapan dan tidak meyakini bahwa ini kewajiban khusus ya. Ini adalah doa kebaikan. Nah, pokoknya para salafus shalih menyampaikannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menuruti ya. Karena ini adalah termasuk amalan salaf para sahabat yang hukumnya boleh atau sunnah ya, nggak wajib, baik untuk dilakukan, misalnya dibalas dengan ucapan yang sama dan tidak berdosa jika tidak mengucapkan juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kan hanya sunnah yang dilakukan para salafus sholih. Nah, seperti itu ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berdiskusi ya. Kalau libur mah enak ya Bun, nggak seperti waktu sekolah kayak libur-libur apa. Alhamdulillah untuk di liburan ini ada diskusi yang interaktif ya, yang sebetulnya yang diharapkan itu di setiap pertemuan juga seperti itu ya. Cuman ya kita kalau liburan mungkin ada sesi interaktif seperti ini dibiasakan supaya kita juga suka penasaran sama ya. Nah, mudah-mudahan tradisi ini bisa terus kita lakukan. Pokoknya selama kita masih pada sehat gitu ya, mudah-mudahan menyempatkan, mudah-mudahan hal kecil ya, hal sederhana yang kita lakukan di setiap pagi ini memberikan dampak positif ya untuk hati jiwa kita, untuk lebih memahami lagi ilmu Islam secara mendalam sesuai dengan kapasitas kita semua ya. Terima kasih semuanya ya, Bunda Nunung, Bunda Aini, Bunda Lia, Bunda Nur,
Bunda Nani, Bunda Ai, Bunda Siti Jamila ya, Bunda Heni sudah selalu istiqomah ya membersamai dakwah sederhana ini. Kita lillah karena Allah ya, untuk betul-betul berdoa kepada Allah ingin menjadi tafaqquh fiddin ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan kami terhadap agama dan fahamkan kami terhadap takwil ya, supaya kita mendapatkan berlimpah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun sama Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ini ada satu lagi Bun yang mau ditanyakan. Apa? Ini Apa, Bun? yang sholat Id. Nah, kalau misalnya ada yang sholat lebarannya hari Jumat gitu ya, tapi kita umumnya misalkan di hari Sabtu. Nah, yang puasanya duluan otomatis kan lebaran hari Jumat, tapi sholat Idnya ikut di hari Sabtu, itu bagaimana tuh Bun? Jadi gimana tadi? Sholat Id, lebarannya Ya. Jumat. Ya, dia lebarannya karena puasanya sudah mendahului gitu ya, tapi sholat Idnya ikut yang umum ke pemerintah hari Sabtu misalkan gitu. Itu bagaimana? Oh, saumnya Jumat waktu itu ya. Tetapi Lebih lebarannya dulu. Sabtu gitu. Yang Muhammadiyah itu kan lebih dulu kan gitu ya Iya. puasanya. Nah, lebarannya otomatis duluan, kita Sabtu berarti dia Jumat. Tapi sholat Idnya karena tidak ada jemaah yang lainnya, maka ikut sholat Jumat Idnya ikut ke umum gitu. Oh, Bagaimana? sholat Idnya ikut ke umum yang Sabtunya. Karena Ya, tidak itu ada gitu. Iya. Karena Kan misalnya di lemur eta teu aya gitu nya, tapi sok aya badan mun matak saum nanti cuma oke. Karena misalnya tidak tidak Gitu ada ya. yang Id dulu gitu ya. Yang Iya, Id iya. di hari itu gitu. Mungkin ada aja kan yang seperti itu ya. Seperti tahun ada saudara yang dia lagi ke luar kota menjemput anaknya gitu ya, di Gontor gitu. Kemudian di Gontor kan beda dengan kita, udah duluan, tapi dia pas pulang ikut sholat Idnya di sini gitu, di umum gitu. Bagaimana itu Bu? Oh ya, misalnya kalau pendapat yang paling kuat mah ya, ikut sholat Id itu ya kalau tidak ada ya betul-betul bersama, tentu saja di hari Sabtu, meskipun secara pribadi meyakini Id itu di hari Jumat. Jadi secara pribadi mah kita yakin bahwa harus Id itu di hari Jumat gitu ya, karena ketika saum juga mengikuti yang itu misalnya. Jadi tetapi ketika Ya, posisinya seperti itu nggak apa-apa ikut Id bersama itu ya di hari Sabtunya. Kenapa ikut di hari Sabtu? Misalnya karena memang sholat itu kan syiar jamaah ya, tidak ada pelaksanaan sendiri misalnya, karena memang tidak ada misalnya nggak apa-apa. Apakah berdosa? Tentunya tidak, karena ini masalah ijtihad ya, perbedaan pendapat. Bahwasanya intinya kalau menurut Syekh Utsaimin itu, ketika manusia berbeda maka ikutilah pemerintah negeri dalam tadi ya misalnya. Tapi intinya kesimpulannya seperti itulah. Pokoknya boleh ikut sholat Id di hari Sabtu bersama masyarakat, nggak perlu sholat Id sendiri, dan dalam hati meyakini bahwa saya mah Idnya hari Jumat. Nah ini mah lebih ke ithar, mengutamakan ini ya, dalam ibadah jama'i seperti itu. Misalnya mendahulukan kebersamaan umat karena memang di kampungnya nggak ada gitu ya, kecuali kalau ada misalnya. Jadi hindari membuat yang seperti itu gitu. Jadi intinya mah boleh walaupun dia meyakini Id di hari Jumat, tetapi ikut sholat Id di hari Sabtu, intinya boleh. Iya. Iya, tadi kalau tidak salah ada ya Bun yang hadis yang ini, misalkan Rasul tuh buka puasa di hari sebelumnya udah siang gitu, terus besoknya baru sholat Idnya ya. Iya, Kalau nggak salah tadi ada yang ada tadi, keterangan cuma gitu nggak ya saya Bun ya bacakan terlalu tadi. banyak ya. Tadi kalau nggak salah ada yang tadi Bunda. Iya ada memang udah itu ya, tetapi karena terlalu siang jadi dibesokkan gitu ya. Ada. Udah jam 7 nih Bun. Udah jam 7 ya. Baik, mangga pilih pada ditutup deh Bunda Lia, Bunda. Terima kasih kepada Al Mukarramah